Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan bincang-bincang sakti pada sore kali ini, izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di dalam ruangan Zoom meeting untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom, yaitu nama strip asal koperasi Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa lebih mudah untuk mengenal satu sama lain dan juga untuk bisa saling berkomunikasi dengan lancar ya, biar kita tahu nih Bapak Ibu sekalian dari koperasi mana. Misalnya di sini ada Mas Pur ya dari Puskopdit Jakarta, kemudian misalnya ada Bapak Ibu yang lain, mohon untuk dilengkapi format namanya sesuai dengan format yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom, yaitu nama strip asal koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Oke, tidak lupa juga saya untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk follow dan juga sering-sering untuk memantau dan mengikuti akun media sosial dari tim Sakti ya Bapak Ibu sekalian. Ada di YouTube, Facebook, kemudian juga Instagram agar Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui informasi terkini dan juga informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Sakti, penawaran menarik, dan juga hal-hal lainnya yang dilakukan oleh PTSKK. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam ruangan Zoom meeting, mohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom, yaitu nama strip koperasi asal Bapak Ibu sekalian. Tentunya agar kita bisa lebih mudah untuk mengenal satu sama lain dan juga bisa berinteraksi dengan aktif di kegiatan bincang-bincang sakti kali ini. Oke, ini saya coba cek ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Pak Yudis, kemudian juga ada yang namanya masih Lenovo. Mungkin bisa diganti dengan nama asli dan juga koperasi asal Bapak Ibu sekalian ya. Atau mungkin kalau yang bergabung ini merupakan teman-teman dari Silver Team ya, itu bisa diganti sesuai dengan nama company-nya atau nama lembaganya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian ada Kak Hindun. Oke, ini juga ada sudah banyak ya yang mengganti format nama. Ada dari Koperasi Mekarsai, ada Kak Andre, kemudian juga ada dari CUN Clef ya. Ini ada Pak Martino Abani. Kemudian juga ada Kak Francisca ini yang sudah mengganti nama. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain yang belum mengganti format nama sesuai dengan format yang tim kami share, mohon untuk segera diganti dan disesuaikan dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian nanti mungkin di akhir acara atau mungkin bisa diisi sekarang terkait daftar hadir sebagai bukti keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di kegiatan bincang-bincang sakti kali ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir jangan langsung keluar dari agenda ini karena tentunya nanti di akhir acara kita akan ada games ya yang akan disediakan juga hadiah dari tim sakti. Oke, baik bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan yang belum mengganti format nama, mohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom ya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau mungkin sudah bergabung dari tadi, di sini ada Kak Ardi, kemudian juga ada Kak Kevin, dan juga Bapak Ibu yang lain bisa mengganti format nama sesuai dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian, yaitu nama strip asal koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sambil kita menunggu Bapak Ibu untuk mengganti format format nama, saya izin untuk membuka acara pada sore hari ini ya Bapak Ibu sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung bagi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Bincang-Bincang Sakti di bulan April kali ini ya, bagi Bapak Ibu sekalian. Tentu saja dengan tema yang menarik, yaitu membahas mengenai bagaimana kesehatan di Indonesia tentunya terkait peluang layanan kesehatan berbasis komunitas bagi koperasi dan juga anggota koperasi khususnya. Nah, tentu saja kegiatan dari Bincang-Bincang Sakti Series 4 kali ini tidak hanya diselenggarakan oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo atau PT SKK, kita juga bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian dari Silverstream Indonesia ya yang nantinya akan membagikan terkait wawasan, informasi dan juga terkait edukasi kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian baik itu untuk kooperasinya atau mungkin untuk anggota kooperasi yang bisa disampaikan kembali oleh bagi Bapak Ibu sekalian kepada kerabat terdekat, keluarga, teman dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Diska Surya Pramesti, bagian dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo yang pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator atau MC dalam kegiatan Bincang-Bincang Sakti Series 4 sore hari ini. Semoga saja meskipun diselenggarakannya di sore hari sudah ngantuk, tapi tidak menutup semangat dan juga antusias dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir dan juga mengikuti sampai akhir rangkaian kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan doa dan foto bersama. Lalu yang ketiga ada penyampaian materi dan diskusi ya dari teman-teman Silverstream Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rahadian Pramudito Kumara Sakti SMMBA atau kita sebut saja dengan Pak Dito. Beliau ini merupakan Product and Operational Manager Silverstream Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menyampaikan ilmu dan juga informasinya terkait kesehatan khususnya untuk anggota koperasi. Oke, sebelum kita mulai atau kita mulai masuk ke rangkaian berikutnya, marilah kita merenungkan diri sejenak untuk membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan juga dengan aktif ya Bapak Ibu sekalian. Berdoa disilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Sebelum saya masuk ke acara selanjutnya atau ke susunan acara berikutnya, saya ada pantun nih Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menanggapi pantun saya dengan kata cakep ya Bapak Ibu sekalian biar kita tetap semangat tentunya. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu sekalian? Jalan-jalan beli soto, Cakep. Cakep, pulangnya jadi bahagia. cakep. Cakep. Sebelum mulai, mari kita berfoto. Jangan lupa tunjukkan senyum ceria bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di ruangan Zoom meeting ini. Mungkin bisa mengaktifkan kamera untuk kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini sudah banyak ya yang on cam juga. Yang belum on cam mungkin dari Kak Ardi, Kak Harber 02, kemudian juga ada dari Bapak Ibu dari teman-teman KMP Batara, Koperasi Swapada, Koperasi Mekarsai, kemudian juga ada dari KKS Cibinong, KSP Kopdit Sehati Lampung, ini bisa menunjukkan senyum terbaik, senyum ceria dan menawan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita dokumentasi di sore hari ini ya. Kita harus semangat dan ceria untuk melangsungkan kegiatan Bincang-Bincang Sakti Series keempat di bulan April ini ya Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada Pak Sugeng, kemudian ada dari Kopkar Arimbi, ada dari Koperasi Sunarijaya. Mungkin kita tunjukkan Bapak Ibu senyum terbaiknya di sore hari ini ya. Kita sesi dokumentasi. Kalau tidak, saya tidak akan foto sebelum Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya ya. Oke. Dari teman-teman KKS Cibinong,
Koperasi Mekarsai, kemudian juga Koperasi Kopdit Sehati Lampung, ada juga dari Sunarijaya. Oke, baik. Ini dari Kak Dwi ya, dari KKS Cibinong tidak apa-apa Kak jika tidak bisa on cam ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang lain, kalau bisa on cam, lebih baik on cam. Kita tunjukkan pesona Bapak Ibu sekalian ya, senyum terbaik dan termanis, tercantik, tertampannya. Oke, tim Sakti sudah siap untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Aba-aba dari saya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Boleh gaya bebas, boleh tunjukkan love-nya. 1, 2, 3. Baik, siap. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama acara berlangsung, apabila Bapak Ibu ingin tetap mengaktifkan kamera, kami persilahkan. Dan apabila ada kendala dari device maupun jaringan Bapak Ibu sekalian, tidak masalah untuk menonaktifkan kamera. Yang penting tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Jangan ngantuk-ngantuk meskipun udah sore, udah hari Jumat, kebayang mau libur dan jalan-jalan, tapi kita bincang-bincang sakti dulu sekarang. Oke, selanjutnya di tengah-tengah kita semua tentunya sudah hadir Pak Dito selaku Product and Operational Manager Silverstream Indonesia ya. Sudah masuk suara saya Pak Dito? Masuk dengan jelas, Mbak. Selamat Oke, sore, Bapak Ibu mantap. semua. Selamat sore Pak. Bagaimana Pak kabarnya sore hari ini? Baik, tidak pernah tidak baik. Alhamdulillah. Semangat untuk Semoga sharing ini. semangat terus ya Pak ya untuk sharing kepada teman-teman semua tentunya bagi Bapak Ibu sekalian. Karena saya lihat untuk tema hari ini sangat penting ya untuk membahas bagaimana kesehatan terutama dalam menangani permasalahan kesehatan stroke ya Pak Dito ya. Ya, betul. Top Nah, 5 penyakit di Indonesia lah kita bahasnya. oke, mungkin bagi Bapak Ibu juga udah penasaran nih terkait tema BBS kali ini ya Pak Dito. Saya persilahkan kepada Pak Dito dan teman-teman dari Silverstream untuk menyampaikan kegiatan atau materi dari kegiatan hari ini. Saya persilahkan Pak Dito. Baik, terima kasih Mbak Diska. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi udah sedikit dikenalkan begitu ya. Perkenalkan, saya Rahadan Pramudito, bisa dipanggil Dito saja. Saat ini saya bertindak sebagai Product and Operational Manager dari Silverstream Indonesia. Jadi mungkin sebelum saya masuk, mungkin Bapak Ibu lebih eh, enak gitu ya kalau saya bisa mengenalkan sedikit tentang perusahaan kami. Jadi Bapak Ibu, perusahaan kami adalah perusahaan yang memprovide atau melayani fasilitas kesehatan, utamanya terkait alat kesehatan yang berfokus pada top 5 penyakit di Indonesia, seperti itu. Jadi visi kami tetap sama, yang mana visi kami adalah ingin membawa device-device dengan kualitas terbaik ke Indonesia dan bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia tentunya dengan eh, manfaat yang maksimal lah dibandingkan dengan yang ada sekarang. Baik, mungkin saya izin sambil share screen ya, Mbak Diska. Jadi Bapak Ibu, saya izin untuk sore hari ini saya akan membahas ada 3 produk begitu ya, 3 deck presentasi. Yang pertama adalah terkait perawatan luka-luka kronis yang kita banyak temui utamanya untuk pasien-pasien diabetes di Indonesia. Lalu juga ada untuk pasien-pasien dengan kondisi stroke. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesadaran kita semua terhadap pentingnya pre-screening atau medical check-up yang berkala seperti itu. Oke, sebentar. Nah, sudah bisa terlihat ya, Mbak Diska, untuk slide ini. Sudah Pak, aman. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya akan sedikit bercerita di tahap awal ini, memperkenalkan perusahaan kami yang tadi Silverstream Indonesia Sehat. Jadi tentu saja salah satu produk utama atau produk kami yang paling utama adalah Silverstream Solution.
Bapak Ibu, kita tahu bahwa di kondisi yang ada saat ini di Indonesia, kita cukup sadar bahwa angka kesadaran kesehatan itu semakin meningkat setiap tahunnya. Kita bisa melihat itu dari mana bahwa indikator-indikator kesehatan maupun angka-angka terkait pasien yang mengalami kondisi kesehatan tertentu di Indonesia itu saat ini semakin masif dan semakin banyak dan semakin akurat datanya. Tentu hal ini diakibatkan oleh semakin banyaknya warga Indonesia yang sadar untuk bisa check up ke rumah sakit, ke klinik kesehatan, yang mana itu membantu pemerintah Indonesia maupun rumah sakit dan jaringan penyedia fasilitas kesehatan di Indonesia ini em, bisa membaca lah kebutuhan Indonesia seperti apa. Bapak Ibu, salah satu data yang kami dapat di Indonesia saat ini adalah di antara top 5 itu adalah penyakit eh, diabetik atau biasa kita sebut sebagai ulkus diabetik gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini secara garis besar maupun secara global gitu ya, kita bisa tarik data bahwa Indonesia adalah peringkat 5 terbesar di dunia sebagai negara dengan penderita diabetes, Bapak Ibu. Kita bisa tarik data dari tahun sekarang hingga kurang lebih 2045 yang bisa kita lihat di layar bahwa cukup memprihatinkan bahwa negara kita sangat bersaing begitu di antara penderita diabetes dunia. Sayangnya Bapak Ibu, angka ini juga berlanjut kepada 15% di antara penderita diabetes itu memiliki kondisi-kondisi terkait luka. Luka-luka ini yang menjadi tantangan baik untuk penyedia fasilitas kesehatan, dokter, tenaga kesehatan, untuk bisa ditekan lah angkanya. Karena biasanya yang sudah berlaku di Indonesia, apabila pasien ini menderita diabetes, menderita luka, lukanya semakin parah, tidak ada penyembuhan, akan berujung dengan amputasi. Dan kita semua tahu bahwa amputasi itu kita sebagai manusia, kita tidak bisa kayak apa ya, beberapa tidak kita tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan organ tubuh lagi seperti itu. Nah, jadi ini adalah angka yang cukup membuat kami gusar begitu melihat kebutuhannya di Indonesia. Lalu kenapa saya munculkan data-data tersebut? Karena perusahaan kami adalah perusahaan yang tadi sudah saya singgung, penyedia alat kesehatan atau medical device di Indonesia, yang mana berfokus untuk meningkatkan kualitas kesehatan untuk masyarakat secara umum, utamanya bagi komunitas-komunitas di dalam koperasi yang kita tahu bahwa dari tahun 1945 Bung Hatta sudah menyatakan bahwa koperasi adalah sokok guru ekonomi Indonesia. Tentu saja sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga kualitas kesehatan anggota-anggota koperasi ini karena mereka adalah penyokong utama perekonomian di Indonesia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, Silverstream Solution atau produk utama kami ini adalah produk yang digunakan untuk perawatan luka. Produk ini dikembangkan dengan inovasi perawatan terbaru yang mengintegrasikan perawatan luka mulai tahap pembersihan, penyembuhan, hingga membantu penumbuhan jaringan yang baru. Salah satu inovasi dari produk kami ini atau Silverstream ini adalah perawatan luka, utamanya luka-luka kronis seperti luka terkait diabetes, luka kecelakaan, luka karena kecelakaan kerja, maupun luka-luka pasca operasi. Itu adalah salah satu luka-luka yang sulit disembuhkan. Dan dengan produk ini, dengan tagline kami luka cepat sembuh, kami sudah memiliki banyak sekali medical record atau catatan-catatan studi kasus yang memperlihatkan bahwa efektivitas menggunakan Silverstream ini untuk perawatan luka kronis memang cukup tinggi seperti itu. Produk ini tidak mengandung racun, tidak mengandung steroid, alkohol, maupun tidak mengandung antibiotik. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang concern dengan penggunaan antibiotik, tentu saja ini aman dan secara jangka panjang tidak akan merugikan pasien seperti itu. Nah, Silverstream ini apa? Sebetulnya Silverstream ini adalah produk yang membantu untuk menghilangkan lapisan biofilm pada luka. Kalau Bapak Ibu melihat luka gitu ya, ketika ada luka terbuka, biasanya dia ada jaringan berwarna putih seperti lendir. Nah, itu adalah biofilm Bapak Ibu.
Jadi biofilm ini yang menyebabkan penyembuhan luka ini terganggu. Nah, apabila biofilm ini tidak dihilangkan, maka sangat besar kemungkinannya infeksi pada luka ini terjadi dan luka yang awalnya terlihat baik-baik saja atau harusnya bisa disembuhkan oleh tubuh kita sendiri menjadi tidak bisa sembuh. Yang ada malah lukanya semakin parah dari waktu ke waktu, seperti itu. Nah, ini menjadi sangat penting, sangat krusial bahwa produk kami yaitu Silverstream Solution itu membantu untuk menghilangkan biofilmnya agar luka ini bisa dijaga kondisinya dan dimulai proses penyembuhannya dan bisa sembuh lebih cepat seperti itu. Kalau secara tahapan, secara garis besar kami bagi 5 tahap. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengenal, oh misalkan kerabatnya atau Bapak Ibu mengalami luka, itu harus untuk pembersihannya pakai produk ini, untuk penanganan lukanya pakai produk yang lain, lalu untuk membantu pertumbuhan jaringannya produk yang lain lagi. Nah, dengan penggunaan Silverstream ini Bapak Ibu secara fungsinya itu adalah all in one product. Jadi satu produk yang akan memfasilitasi penggunaan atau memfasilitasi proses penyembuhan luka yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kalau kita beralih kepada data, jadi ini data yang bisa saya ambil, ada efektivitas yang mencapai 99 hingga 100% untuk bakteri-bakteri jamur, bahkan virus yang resisten terhadap antibiotik, sehingga kondisi-kondisi yang sering ditemui pada luka Bapak Ibu apabila mengalami luka dan mengalami infeksi, itu bisa dihilangkan dengan cukup efektif dan cukup cepat. Dikomparasi dengan penggunaan NaCl atau Selin, itu ada efektivitas 7 kali lebih baik dibandingkan penggunaan NaCl untuk membersihkan luka dan menghindari luka dari infeksi yang berulang seperti itu. Nah, produk kami ini tadi saya bilang kenapa ini basisnya ada di koperasi. Memang betul produk ini bisa digunakan di hospital, lalu di klinik, di home care. Tapi yang paling kita adalah ini bisa digunakan untuk masing-masing rumah atau masing-masing komunitas yang mana ini sangat penting dan ini menjadi lingkup organisasi terkecil yang sering kita temui di Indonesia seperti itu adalah komunitas. Untuk Silverstream ini bisa dikombinasikan juga dengan penggunaan alat kesehatan yang lain atau teknologi yang lain sehingga efektivitasnya semakin meningkat begitu Bapak Ibu. Dan akibatnya apa? Kita bisa lihat bahwa secara proses penyembuhannya ada ada perbedaan 30% lebih cepat dengan penggunaan Silverstream jika dikombinasikan dengan perawatan luka normal yang ada saat ini. Lalu juga pembentukan jaringan kulit yang baru itu di 2 minggunya itu sekitar 10% lebih baik dibandingkan dengan pengobatan yang ada sebelumnya seperti itu. Nah, luka-luka apa aja sih yang bisa diatasi? Tadi kok saya sudah menerangkan luka-luka. Nah, luka yang bisa diatasi adalah terkait ulkus diabetes, lalu juga ada ulkus pressure atau dekubitus, lalu ada ulkus vena, luka bakar, luka pasca operasi, lalu beberapa jenis luka-luka lainnya, terutama luka-luka ringan lah ya, yang sering kita temui atau sering kita alami lah secara umum. Nah, cara penggunaan seperti apa Bapak Ibu? Jadi tidak bergantung kepada tenaga kesehatan, tidak bergantung juga utamanya kepada menunggu orang lain seperti itu ya. Jadi kenapa ini kami kenalkan kepada lingkup komunitas koperasi? Karena penggunaannya cukup mudah dengan efektivitas yang tinggi. Jadi untuk penggunaannya kita cukup buka saja dari botolnya, lalu ambil menggunakan spuit, lalu disemprotkan pada luka, ditutup dengan kasa yang dibasahi oleh cairan Silverstream juga dan ditutupkan seperti itu. Untuk rata-rata penggunaannya 1 cm persegi itu 1 mili. Jadi bisa dibayangkan kalau luka ada ukurannya 5 cm persegi, kita beli yang 100 mili itu bisa digunakan untuk 20 kali 20 kali perawatan. Dan itu biasanya dari pasien-pasien sudah kami ambil di hitungan 5 kali, 6 kali itu sudah menunjukkan luka yang mengering dan mulai menutup Bapak Ibu. Jadi efektivitasnya yang cukup tinggi juga. Untuk penyimpanannya sendiri memang dia kurang lebih 3 tahun
apabila sudah dibuka itu 28 hari. Nah, kita langsung masuk aja ke beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu agak tidak terbiasa ya melihat luka seperti ini. Ya, ini adalah beberapa kasus-kasus yang kami kumpulkan dan ini utamanya terkait ulkus diabetes atau luka terkait diabetes. Bisa kita lihat di minggu ke-0 kondisi yang dilihat di bagian kiri layar, ada infeksi dan ada lapisan biofilm pada luka. Di hitungan minggu ke-6 itu ada improvement yang sangat baik, luka sudah menutup hampir sempurna Bapak Ibu. Ini ada kasus kedua terkait ulkus diabetes juga dengan luka yang lebih parah dari yang sebelumnya. Ini sudah divonis amputasi di perawatan minggu ke-4, kondisinya bisa di improve dengan baik dan bisa mengurangi, bahkan dari vonis dokter ini bisa diturunkan, tidak harus diamputasi seperti itu. Lalu ini ada kasus yang kami dapat juga di Jakarta Bapak Ibu, yang mana kasus ini terlihat sangat eh, jelas gitu ya, dari yang kondisi awal sudah ada peradangan sampai di atas lutut dan ini sudah divonis untuk amputasi Bapak Ibu, dengan background pasiennya punya kondisi diabetes mellitus, dengan kaki lukanya sudah ada infeksi, aliran darah pada dasar luka terhambat, dan perawatan di hitungan 12 minggunya itu luka bisa menutup dengan cukup baik, cukup sempurna, sehingga tidak ada tindakan amputasi yang harus dilakukan seperti itu. Kasus berikutnya yang seperti ini kita bisa lihat bahwa ada kasus yang lumayan deep gitu ya. Ini adalah kasus yang paling baru kami. Ada di Jakarta pasiennya, jadi dari kondisi yang sudah sangat terbuka lukanya, sudah ada tendon yang terlihat, itu hanya dengan penggunaan Silverstream saja, tanpa dikombinasi dengan perawatan luka yang lain, itu bisa kita lihat dari kondisi awal yang sudah seperti ini, sudah ada infeksi cukup dalam, itu bisa menjadi kondisi yang seperti 12 April. Hampir kembali ke kedudukan semula untuk lukanya. Jadi yang kami bawa ini adalah suatu produk yang eh, efektif untuk bisa mengurangi angka amputasi di Indonesia dan juga bisa memberikan harapan lah kepada Bapak Ibu atau mungkin yang punya kerabat-kerabatnya yang punya kondisi luka kronis gitu ya, bahwa amputasi itu bukanlah satu-satunya jalan seperti itu. Ini ada kasus berikutnya dari kondisi yang seperti ini, sudah terlihat jaringan lemak bahkan hampir masuk ke arah tulang. Itu di kondisi terakhirnya seperti ini sudah menutup lukanya. Bekas ini terlihat ini karena emang hampir selesai penyembuhannya, ini masih diberikan lagi untuk proses penyembuhannya. Dan ini juga ada beberapa kasus-kasus lain yang memang kami kumpulkan di Indonesia seperti itu. Mungkin untuk kasus-kasusnya eh, saya bisa kasih highlight aja. Ini ada luka terkait dekubitus untuk pasien-pasien yang lama berbaring di tempat tidur, itu dalam waktu 1 bulan sudah sangat improve. Lalu juga ada luka karena luka bakar dan ada infeksi juga, itu eh, sangat baik improvementnya. Lalu ada luka bakar yang lain yang memang terinfeksi oleh Staphylococcus atau bakteri yang ada pada luka. Dan ini ada luka kecelakaan di jalan raya. Bapak Ibu, mungkin yang pertama itu saya start dengan satu deck presentasi yang mungkin membuat Bapak Ibu cukup terbangun gitu ya. Kenapa saya buka itu dulu? Karena memang di Indonesia ini eh, diabetes adalah salah satu underlying kondisi penyakit yang berujungnya kepada luka, yang berujung pada amputasi, dan juga biasanya akan menjadi komplikasi-komplikasi kondisi kesehatan lainnya. Dan yang paling sulit di Indonesia adalah, kita tahu Indonesia ini negara yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kebutuhan untuk perawatan luka ini sangat masif Bapak Ibu. Dan kami juga mengundang masing-masing koperasi ini
menjadi perpanjangan tangan lah, perpanjangan tangan untuk bisa menggapai rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang memang membutuhkan untuk perawatan luka, bahwa luka kronis pun masih bisa disembuhkan. Luka kronis tidak harus diamputasi. Luka kronis itu tidak hanya bergantung pada pelayanan medis yang modern yang ada di rumah sakit, tapi juga bisa dilakukan di level rumahan. Seperti itu. Mungkin sambil kita mencerna produk yang pertama, saya akan masuk ke share screen produk kedua gitu ya, yang tadi udah cukup deep, cukup apa ya saya bilang, cukup membuat bangun lah ya, udah ngebuat seger lagi. Saya akan sedikit pindah kepada problem case kedua. Jadi kalau tadi diabetes itu penyakit pertama atau luka kronis ya, utamanya bahasannya ada luka kronis, itu ada salah satu kondisi yang sering kita temui dan seringnya berujung fatal untuk pasien di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke perkembangannya atau eh, langkah lanjutannya lah, komplikasinya biasanya kalau udah ada penyakit terkait hipertensi, lalu juga ada kolesterolnya tinggi, lalu ada penyempitan pembuluh darah, itu biasanya kecenderungannya di Indonesia ini adalah diikuti dengan angka pasien stroke tertinggi. Bapak Ibu, produk yang kedua atau device kedua yang kami kenalkan itu adalah Stimel. Jadi Stimel ini berangkat dari data di Indonesia bahwasanya ada 350.000 pasien stroke yang bertambah cukup dinamis dan cukup masif pertambahannya per tahunnya. Dan sayangnya dari angka-angka penderita stroke itu banyak diantaranya tidak bisa menjalankan fungsi motorik harian setelah stroke ini terjadi. Dan itu apabila itu terjadi kepada kita atau kepada masyarakat Indonesia secara umum, di mana Indonesia ini adalah salah satu negara yang cukup bergantung pada kegiatan fisik untuk bisa melakukan kerja, itu jadi hal yang concerning buat kami dan patut mencuri perhatian kami untuk bisa dibantu difasilitasi. Kalau tadi kita berbicara tentang luka, sekarang kita berbicara tentang stroke, Bapak Ibu. Kalau stroke ini kita bisa tahu, mungkin saya bahas sedikit. Kira-kira, Bapak Ibu, kenapa sih penyembuhan anggota tubuh anggota tubuh pasien stroke ini tergolong sulit atau tergolong sangat-sangat susah? Terlepas memang ada variabel lamanya, sudah berapa lama menderita stroke ataupun kondisi medisnya seperti apa. Tapi kalau saya boleh sedikit gambarkan Bapak Ibu, bahwasannya untuk anggota gerak ini yang pertama adalah partisipasi pasien atau kemampuan pasien ini cukup terbatas untuk bisa melakukan gerakan. Lalu juga stimulasi otak atau kemampuan pasien untuk berkeinginan gerak itu juga cukup terbatas. Itu menjadikan progres penyembuhan bagi pasien post stroke ini terhambat dan lebih lama. Banyak pasien yang punya keinginan bergerak tapi tidak bisa. Banyak juga pasien yang bisa bergerak tapi kemampuan untuk memberikan perintahnya itu tidak sinkron atau tidak sesuai. Nah, kondisi ini untuk kami itu menjadi satu penemuan atau satu pattern yang cukup jelas, Bapak Ibu. Yang mana untuk pasien-pasien pasca stroke itu dibutuhkan suatu stimulasi alat yang memang juga didasarkan pada kondisi pasien, kemampuan stimulasi dari alat, serta kita bawa dengan teknologi paling baru sekarang, yaitu adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI biasa kita sebut. Jadi apabila kita bisa gabungkan keinginan gerak dari pasien, kemampuan dari pendeteksian AI ini kepada kondisi pasien masing-masing, dan kemampuan device untuk memberikan stimulasi pergerakan, itu
akan menimbulkan suatu gerakan anggota tubuh yang bisa dilihat, dan bagi pasien, Bapak Ibu, itu adalah satu stimulasi aktif untuk bisa mengimprove atau mempercepat progres penyembuhannya. Kita tahu bahwa pasien stroke, kita tidak pernah bisa menjanjikan bahwa stroke itu akan kembali 100%. Tapi, stroke itu kita ibaratkan Bapak Ibu adalah lampu mati. Kalau lampu mati Bapak Ibu, bisa jadi lampunya yang bermasalah, kabelnya yang bermasalah, atau kita bisa bilang gardu listriknya lagi bermasalah. Nah, stroke ini adalah gardu listriknya Bapak Ibu yang bermasalah, atau kalau saya tarik kembali ke bagian anggota tubuh kita, itu otak kita yang bermasalah atau neuron-neuronnya seperti itu. Nah, neuron-neuron ini kita bisa lihat juga bahwa ketika pasien ini mengalami stroke, Bapak Ibu, itu di otak kita mengalami kerusakan untuk bisa menjalankan satu fungsi atau fungsi motorik. Yang penyebabnya adalah bisa karena cedera otak, bisa karena ada sumbatan pada pembuluh darah di otak, bisa juga karena ada pembuluh darah yang pecah, maupun cedera pada tulang belakang dan cedera pada jaringan syaraf manusia. Nah, stimel ini adalah satu alat terapi okupasi Bapak Ibu yang berbasiskan surface EMG. Alatnya tidak lebih besar dibandingkan laptop, lebih ringan bahkan, dan lebih kecil untuk beberapa laptop yang berukuran besar. Tapi kemampuannya, dia sudah mencakup kemampuan memberikan stimulasi elektrik, mulai motor dan juga neuron kita distimulasi. Lalu juga ada biofeedback, kemampuan membaca kondisi real time anggota tubuh kita. Dan juga ditambah dengan satu paten paling baru di tahun 2021, paten ini, yaitu adalah Biorhythm IQ. Atau kalau saya lebih mudahkannya adalah suatu paten yang bisa membantu device ini membaca seberapa besar rangsangan stimulasi yang harus diberikan untuk masing-masing kondisi pasien. Sehingga pasien tidak akan mengalami eh, stimulasi yang general, tapi sudah personalized, Bapak, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Keunggulannya ini mengaktifasi muscle group atau jaringan otot kita, lalu juga menstimulasi neuron atau otak kita, sehingga pergerakan yang dihasilkan itu lebih sinkron dan bersifat permanen, Bapak Ibu, seperti itu. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya bisa kita lihat seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, jadi, nah ini kita bisa lihat ya, bahwa dari otak memberikan sinyal kepada anggota tubuh dan dibaca oleh device, dan device akan memberikan dorongan untuk seakan-akan mengatakan, oke, otak kamu mau bertindaknya seperti apa, kami bantu dorongannya seperti ini ya. Sehingga untuk pasien stroke, ini membantu pasien untuk bisa berprogres, untuk bisa berpartisipasi, memberikan perintah dan melihat bahwa tangan atau kakinya masih bisa gerak. Dan itu dalam jangka panjang dari sisi psikologinya itu menunjukkan kepada pasien stroke bahwa ternyata aku tuh masih bisa gerak. Yang terbatas adalah kemampuan aku yang harus dilatih terus-menerus sehingga kemampuanku untuk melakukan gerakan sehari-hari itu bisa kembali lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara terkait data gitu ya. Kami sudah komparasikan jadi penggunaan stimel ini yang mana kalau secara angka saya bilang itu komparasinya adalah ada peningkatan yang cukup signifikan antara pasien yang menggunakan stimel ini untuk okupasi stroke atau mengembalikan fungsi harian itu lebih tinggi dibandingkan dengan perawatan yang ada sekarang. Kita bisa lihat di data ini, Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika kami komparasikan, ada treatment group yang dirawat dengan penggunaan stimel dan juga hanya standard care saja, itu ada 50,6% improvement atau keadaan yang lebih baik, di mana kemampuan untuk
bergerak secara mandiri itu sangat improve dibandingkan grup standar. Kalau kita translate ke bahasa sehari-hari, functional independence ini adalah kemampuan suatu pasien untuk bisa, contoh, makan sendiri, mengambil gelas sendiri, minum sendiri, berjalan ringan sendiri. Nah, itu ada peningkatan cukup signifikan Bapak Ibu dengan penggunaan Stimel ini. Lalu secara pengembalian kekuatan fungsi otot ada 2,8 kali lebih tinggi. Jadi kemampuan pasien pasca stroke untuk melaksanakan sesuatu ini dan kita bisa melihat adanya kekuatan di fungsi motoriknya baik di tangan dan di kaki yang sangat signifikan, Bapak Ibu. Sedangkan untuk angka pengurangan keparahan tingkat stroke itu kurang lebihnya 30% lebih baik dan itu adalah angka yang menjanjikan bagi pasien-pasien stroke bahwa jika sudah kena stroke, bukan tidak mungkin kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari ini kembali lagi. Seperti itu. Nah, untuk yang produk kedua ini juga sama Bapak Ibu dengan produk yang pertama, di mana kami berangkat bahwa biasanya di Indonesia itu ketika ada pasien atau kerabat kita, atau saudara kita, atau rekan kantor kita, atau bahkan keluarga kita sendiri yang mengalami stroke, yang akan punya dan mampu memberikan rekomendasi adalah orang-orang sekitarnya. Dan salah satunya produk ini cukup bisa memberikan satu alternatif kepada Bapak Ibu bagi yang punya pasien stroke tertentu. Dan karena produk ini juga tergolong kecil, compact, mobile, dan gampang untuk dilatihkan, maka ini menjadi salah satu peluang bagi koperasi maupun bagi anggota-anggota koperasi untuk bisa menggunakan device ini dan peluang pemasukan yang baru lah dengan tetap memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Seperti itu. Nah, itu untuk yang kedua. Mungkin yang ketiga, saya akan men-share. Sebelum saya share, mungkin poinnya seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah lihat bahwa ada 2 device, ada juga 2 produk yang secara fungsinya, base-nya itu adalah berbasis community, yang ujungnya pasti memberikan satu inovasi kepada Bapak Ibu semua yang ada di koperasi untuk bisa mendapat potensial income yang baru, seperti itu ya. Tapi juga memberikan dampak untuk masyarakat sekitar. Nah, untuk yang ketiga Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk 2 alat tadi atau 2 produk tadi itu terjadi ketika kita sudah mengalami suatu kondisi kesehatan tertentu. Seperti itu. Nah, di produk ketiga ini, kalau yang 2 tadi sudah modelnya adalah reparatif atau membenahi suatu kondisi yang sudah terjadi, kalau luka sudah luka yang parah, atau kalau stroke sudah stroke. Nah, produk ketiga ini atau deck yang akan share yang ketiga ini adalah satu device yang membantu kita untuk pemetaan preventifnya atau pencegahannya, yaitu medical check up. Seperti itu. Nah, mungkin yang ini akan lebih light dan lebih simple. Jadi, Bapak Ibu, kita tahu kalau kita tarik angka secara umum di Indonesia, boleh ya? Saya coba minta tanggapan dari Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu terakhir kali medical check up kapan dan harganya berapa? Coba, boleh. Saya kasih waktu 1 menit deh. Silakan dituliskan. Saya terakhir medical check up, misalkan minggu lalu. Saya terakhir medical check up bulan lalu. Saya terakhir medical check up tahun lalu bahkan. Kalau ada medical check up, berapa Bapak Ibu kos yang dihabiskan untuk medical check up itu? Boleh. Mungkin aku coba lempar juga ke Mbak Diska deh.
biar aku nggak ngobrol sendiri. Mbak Diska, Iya, gimana Mas? nah Mbak Diska terakhir kali medical check up kapan? Saya terakhir medical check up itu di tahun lalu bulan November. November, oke. Berapa Mbak kalau boleh tahu medical check up nih? Sekali medical check up. Kemarin saya di Rumah Sakit Kolombia yang di Oke. Tangerang. Itu Oke. saya untuk yang paket paling sederhananya kena di 1,2. 1,2 juta. Oke. Ya, Sip. Terima kasih Mbak. Yang kalau boleh yang dikeluarkan hasilnya apa aja Mbak? Hipertensi, hipertensi, kolesterol level, dia gula kolesterol, darah, gula darah, terus yang HRV, ritme jantung, jantung. Oke. itu jantung juga ada. Sama Stres sisanya level sehat. gitu-gitu juga ya. Stress level malah nggak ada sih, Mas. Nggak ada. Mm-mm. Oke. Oke, makasih Mbak Desa. 1,2 dari Tangerang. Ada Bapak atau Ibu ini? KDMP Tanjur Halang 2 jutaan Kak awal tahun. 2 juta. Oke, yang lain coba. Saya mau lihat dulu. Medical check up kapan? Berapa keluarnya? 2 juta awal tahun. Coba saya mau lempar lagi deh ke yang lain siapa ya? Saya coba tanya. Ada Pak siapa nih? Pak Ari Widyo. Halo, Pak Ari Widyo. Ada nggak ya ini beliau? Oke, sepertinya nggak ada. Oke, mempersingkat kali ya. Jadi, Bapak Ibu, kita tahu bahwa medical check up itu kalau kita lakukan secara berkala, biasanya anjurannya kan kalau kita ke dokter internis gitu. Dok, medical check up berapa kali sih setahun? Kalau bisa 2 kali. Per 6 bulan lah, per 1 semester. Ada juga yang bilang nggak usah per tahun aja kalau kondisinya terkontrol. Nah, dengan yang dikeluarkan 1 juta, 2 juta, itu tadi yang udah dibilang sama Mbak Diska, 1,2 juta itu paket paling basicnya. Stress levelnya nggak keluar. Nah, izinkan saya memperkenalkan satu inovasi berbasiskan AI, Bapak Ibu, dan ini penggunaan cukup convenient, cukup mudah lah diterapkan Bapak Ibu. Eh, Kenapa saya bilang mudah? Saya mau tes lagi di sini. Boleh nggak yang udah pasti yang join di Zoom ini udah pakai HP-nya minimal Android lah, udah bisa untuk internetan. Boleh di raise hand Bapak Ibu yang pengguna smartwatch. Silahkan, smartwatch. Ayo, di raise hand, di raise hand, di raise hand yang Mungkin menggunakan bagi smartwatch. Bapak Ibu yang suka olahraga juga biasanya Nah, jam tangannya udah pakai smartwatch ya, Pak Dito. betul, betul. Boleh kalau kalau nggak itu kasih reaction lah apapun. Nih, kalau di kantor kami biasanya hampir 70% populasi kantor menggunakan smartwatch. Apakah sama dengan Bapak Ibu semua? Kalau sama, berarti yang akan saya jelaskan di deck ketiga ini akan cukup mudah dipahami untuk Bapak Ibu. Oke, saya langsung masuk ke slide berikutnya. Jadi, sebentar. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu, saya sudah memperkuat gitu ya, bahwa kita tahu di dunia biaya pengobatan per tahunnya untuk penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan, kanker, diabetes, gangguan mental itu mencapai kurang lebih 2 triliun USD per tahun. Silakan dikalikan dengan kurs sekarang yang cukup tinggi angkanya. 50% diantaranya kasus hipertensi yang dialami tidak terdiagnosis, 50% kasus diabetes tidak terdiagnosis. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah mahalnya biaya untuk melakukan medical check up oleh Bapak Ibu dan seberapa sering itu dilakukan menjadikan kadang kondisi yang kita alami sudah terlalu terat untuk disadari. Nah, jadi device ini adalah namanya Aku Sehat Bapak Ibu. Jadi Aku Sehat ini adalah suatu software yang kami kembangkan
berdasarkan dengan kebutuhan medical check up atau pre-screening medical check up di Indonesia atau secara global lah ya, cukup masif lah. Beberapa indikator yang dinilai itu adalah termasuk risiko hipertensi, risiko diabetes, risiko kolesterol, gula darah rata-rata 3 bulan, lalu juga risiko penyakit kardiovaskular, tekanan darah, detak jantung, laju pernafasan, perbandingan detak jantung pernafasan, saturasi oksigen, heart rate variability, stress level. Nah, itu biasanya kita temui dan harganya 1,2 juta minimalnya tadi ya, kita ambil case dari Mbak Diska aja, itu bisa dilakukan dengan cukup mudah, cukup convenient, dan saya bisa yakinkan bahwa ini akan sangat jauh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan Bapak Ibu untuk medical check up umum. Selain itu, kita tahulah nggak semua orang atau tidak semua orang berani dengan jarum, penggunaan jarum untuk pengambilan darah. Nah, device ini, jadi cara kerjanya adalah Bapak Ibu cukup memegang handphone Bapak Ibu, melihat ke kamera depan kurang lebih 40 detik, nanti teknologinya akan memindai dahi dan pipi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan angka-angka dari resiko-resiko yang saya tampilkan di layar ini. Loh, kok bisa? Seperti apa sistem kerjanya? Kenapa tadi saya bahas smartwatch? Karena teknologi yang digunakan Bapak Ibu itu sama dengan penggunaan smartwatch. Jadi namanya adalah PPG atau Photo Plethysmograph. Nah, bedanya kalau smartwatch itu dia akan mengukur berdasarkan pantulan cahaya yang ada di jam yang ditembakkan ke tangan, ini akan diukur pantulannya, dan karena itu cahaya lemah yang bisa ditunjukkan cukup terbatas. Nah, karena ini menggunakan kamera depan pada handphone dengan penggunaan cahaya bantuan dari cahaya normal, cahaya eksternal, itu menjadikan beberapa parameter lainnya itu bisa dibaca lebih akurat dan lebih lengkap datanya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan selfie dengan kamera depan, mendeteksi bagian wajah, nanti hasilnya itu akan dibaca oleh software berupa pantulan dari blood perifer atau perifer pada wajah kita bagian dahi dan pipi, itu akan ditranslasikan menjadi semacam gelombang RGB, red, green, blue, yang kalau dibersihkan gelombangnya, itu akan menunjukkan detak jantung, heart rate variability, dan laju pernafasan, juga menunjukkan tekanan darah, hemoglobin, dan HbA1c, atau rata-rata gula darah 3 bulanannya. Seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi suatu inovasi solusi? Karena Bapak Ibu, kemudahan yang bisa dilakukan hanya dengan berbekal smartphone saja itu bisa membantu kita aware dengan kondisi kesehatan kita, dan kalau sudah muncul adanya tanda-tanda yang lebih parah kondisinya atau menunjukkan abnormal, itu kita bisa melanjutkan tes ke laboratorium untuk memastikan. Jadi sistemnya ini tidak menggantikan tes laboratorium tapi menjadi screening awal untuk melihat, oh kok gula darah saya tinggi ya, oh kok kolesterol saya tinggi ya, kok tekanan tensi saya tinggi ya. Sebenarnya saya harus cek nih ke lab gitu. Nah, itu menjadikan nilai ekonomis yang dimiliki Bapak Ibu akan lebih baik dibandingkan Bapak Ibu langsung menuju ke laboratorium begitu. Dan ini lebih hemat jauh secara biaya dan juga bisa menjangkau semua orang, bahkan di daerah-daerah terpencil. Kita bisa sebut bahwa ini lebih menekankan pada pemberdayaan komunitas atau masyarakat daerah pedalaman dan seluruh Indonesia yang menjangkau pelosok selama bisa tersambung dengan internet, maka bisa dilakukan untuk screening kondisi kesehatannya. Seperti itu. Nah, kalau ditanyakan, Pak, berapa persen akurasinya? Jadi Bapak Ibu, untuk akurasinya saat ini mencapai 94 hingga 96% untuk indikator-indikator kesehatan yang bisa dilihat di layar. Jadi tandanya ini cukup memberikan hasil yang holistik dan juga
bisa menggambarkan kondisi real kesehatan Bapak Ibu pada waktu pengambilan atau pengukuran tersebut. Nah, ini kita bisa lihat persebaran datanya. Jadi cukup stabil hasilnya. Jadi ini menggunakan bantuan AI sehingga AI ini bisa memberikan analisa yang lebih akurat dibandingkan analisa pada manusia umum seperti itu. Nah, produk ini juga sudah digunakan oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia, bahkan di Eropa, di Afrika, di Asia sendiri, bahkan di Indonesia itu juga sudah digunakan. Dan kami memperkenalkan ini juga masih dengan semangat fokus kepada komunitas bahwa device ini atau software ini bisa juga diimplementasikan untuk membantu memberdayakan anggota-anggota koperasi Bapak Ibu supaya lebih aware dengan kondisi kesehatan-kesehatan masing-masing individunya seperti itu. Karena kalau kita bilang ke semua dokter bahwa pasti lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi daripada kena penyakit seriusnya atau kena kondisi-kondisi parahnya, mending kita melihat dulu, oh kondisinya seperti ini, saya harus memperbaiki pola hidup deh. Saya harus bisa memperbaiki eh, kebiasaan saya deh, makannya diatur, olahraganya dibenerin, lalu juga bisa eh, melatihkan, oh saya kurang istirahat, saya kebiasaan saya begadang segala macam, itu bisa kita ukur dan kita atur lah perubahan pola hidupnya seperti apa. Jadi ini memang beberapa privilege-nya adalah bisa dilakukan di mana saja, bahkan di pelosok pun bisa dilakukan, dan data sangat akurat. Utamanya data-data yang diambil nanti itu sudah terjamin keamanannya. Jadi tidak akan menjadikan data Bapak Ibu itu bisa disebarluaskan karena device ini tidak mengambil video, tidak mengambil foto, tapi hanya menggunakan scan wajah tadi untuk mendapatkan hasil-hasil kesehatannya. Jadi untuk video dan fotonya tidak akan tersimpan dan itu lebih aman untuk Bapak Ibu semua. Mungkin itu produk atau deck terakhir yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mbak Diska, ada satu atau dua hal yang perlu saya sum up begitu ya dari ketiga yang tadi. Jadi Bapak Ibu, semua device yang saya bawakan, semua yang saya kenalkan, semua yang saya berikan gambaran kondisi di Indonesia, itu kembali lagi berfokus pada kemudahan atau accessibility kepada komunitas seperti koperasi dan juga grup-grup yang ada di masyarakat agar bisa saling bahu-membahu, saling membantu untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Karena kalau bukan komunitas atau grup-grup kecil ini yang melakukan, maka akan sangat mungkin timbulnya gap-gap kesehatan yang dalam jangka panjang mungkin memberikan dampak yang negatif kepada perekonomian kita. Jadi ke depannya kami menggandeng Sakti sebagai strategi partner kami, dan semua yang Bapak Ibu lihat tadi itu dalam beberapa waktu ke depan akan bisa diakses, akan bisa didapatkan informasinya, baik itu untuk pembeliannya maupun apabila ada ketertarikannya, itu bisa diakses melalui aplikasi Sakti itu sendiri, yang nantinya pasti akan terhubung juga dengan kami. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, keinginan kami adalah mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memberikan satu inovasi kesehatan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan baik secara kebutuhan secara komunitas maupun juga Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan akses produk-produk terbaik yang ada di dunia saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Diska untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Dito yang tadi sudah menyampaikan kurang lebih ada 3 produk ya Pak ya dari Silverstream untuk kesehatan khususnya
kesehatan di masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Ibu sekalian, anggota-anggota koperasi ini saat ini masih dimayoritasi oleh lansia ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bukan berarti generasi-generasi Z seperti saya dan teman-teman Sakti atau mungkin teman-teman dari Silverstream tidak melek ke kesehatan, tetapi tentunya bagi Bapak Ibu juga ini karena Silverstream dan Sakti merupakan perpanjangan tangan untuk kesehatan anggota para anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Ini juga bisa menjadi ladang usaha pengembangan usaha baru ya di koperasi Bapak Ibu. Tadi terkait misalnya untuk produk yang pertama dalam berapa milinya ternyata bisa dipakai beberapa kali. Nah, itu mungkin bisa juga dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian karena yang tadi saya tangkap dari materi yang disampaikan oleh Pak Dito bahwa ini berbasis komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan per individu, melainkan bisa dimanfaatkan atau dirasakan manfaatnya oleh banyak orang tentunya. Nah, kemudian juga tadi ada produk yang fokusnya bisa untuk penyakit stroke, kemudian juga screening kesehatan ya. Jadi ini tunggu apa lagi Bapak Ibu sekalian, kita juga rasa saat ini mulai dari makanan, minuman, kemudian pola hidupnya juga masih banyak yang belum baik, belum sehat, termasuk saya. Mungkin ini udah jadi satu teguran atau satu peringatan juga untuk kita semakin lebih aware terhadap kesehatan masing-masing. Nah, mungkin tadi juga udah ada pertanyaan nih Pak Dito dari Kopkar Arimbi ya. Ada pertanyaan terkait harga. Nah, mungkin untuk harga bisa di-spill Pak Dito? Mohon maaf Pak, masih termute ya. Oh ya, maaf. Ya, jadi untuk harga yang Silverstream tadi itu me- karena produk ini dimasukkan dalam kategori produk impor ya. Jadi kami mendatangkan produk ini untuk yang 100 mili kurang lebihnya itu di angka 600.000 Bapak Ibu. Kurang lebihnya di sekitaran range 600.000 sebelum pajak yang 100 milinya. Untuk yang 250 milinya sebelum pajak itu kurang lebih 1,1 juta. Untuk yang 500 mili itu kurang lebihnya di angka 1,8 sebelum pajak. Mungkin kalau ditambah pajak ya menjadi 1,9 atau ya dan mungkin juga kurang lebih seperti itu untuk kisaran harganya ya. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akses produk ini nanti ya melalui platform Sakti. Karena platform Sakti adalah tadi juga salah satu strategic partner kita lah untuk bisa menjangkau ke Bapak Ibu di koperasi masing-masing. Oke, mungkin jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa dapat terkait penawaran kemudian juga produk dari Silverstream ini di aplikasi Sakti ya Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung gimana cara dapetin produk-produknya, Bapak Ibu bisa menghubungi tim BizDev dari Sakti ya Bapak Ibu nanti biar dibantu oleh teman-teman dari tim Sakti terkait bagaimana caranya mendapat produk dari Silverstream ini. Nah, mungkin saya buka juga untuk sesi tanya jawabnya. Tadi kan baru ada satu ya dari Kopkar Ya, Arimbi. Mungkin dari Bapak Ibu koperasi yang lain, di sini ada Bapak Ibu dari koperasi CU Cemara Lestari, kemudian CU Budi Murni, Bina Seroja, dan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat Zoom atau biar lebih seru, biar tidak ngantuk, bisa langsung open mic saja ya Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi dan sharing bareng-bareng sama Pak Dito dari Silverstream ini. ya mungkin sedikit tambahan sih Mbak Diska sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya mungkin kalau ada. Jadi harga yang tadi Bapak Ibu itu sebetulnya kalau kita breakdown secara penggunaan itu tidak semahal itu dalam hitungannya ya kita penggunaannya 1 sentimeter persegi itu 1 cc atau 1 mili. Jadi kalau Bapak Ibu dengan kondisi luka yang parah-parah kayak tadi beberapa foto yang sudah saya tampilkan seperti itu
secara penggunaan bisa disesuaikan berapa ukuran botol yang mau dibeli, tapi untuk hitungannya 1 cm persegi itu 1 mili atau 1 cc. Jadi cukup ekonomis lah sebetulnya secara hitungan per perawatan begitu. Oke, jadi bisa dipakai berulang juga ya Mas ya. Betul, betul. Dan ditambah juga tadi mungkin mengingat kalau tadi kita di cerita yang awal atau di informasi yang awal itu karena kan lukanya itu yang sampai parah banget ya Mas ya yang sampai harus amputasi. Nah mungkin kalau kita bandingkan dengan harga kita berobat ke rumah sakit atau ke dokter mungkin akan jauh lebih besar biayanya. Nah mungkin karena Betul. ini basisnya itu adalah komunitas kemudian juga bisa dipakai berulang. Nah mungkin ini bisa disediakan oleh koperasi dianggarkan untuk anggotanya nanti kalau ada anggota yang mau pakai baru bisa diberikan semacam tarif mungkin ya oleh dari koperasinya kepada anggotanya. Nah, untuk mendapatkan produknya nanti bisa dari aplikasi Sakti Bapak Ibu sekalian, tapi Betul. kalau bingung nanti bisa menghubungi tim Bisdev dari Sakti terlebih dahulu. Ya. Menarik Mbak Diska untuk yang ditanyakan tadi ya. Kalau secara harga, jadi kami mendapatkan beberapa perhitungan harga baik di Jawa dan di luar Jawa. Untuk 1 kali perawatan luka itu biasanya mereka memukul rata ukurannya itu dianggapkan 10 cm persegi. Untuk per perawatan atau per penggantian itu mereka menerapkan tarif mulai dari di Jakarta paling murah itu untuk luka kronis ya itu 1,2 juta per perawatan. Kalau di transfer ke produk kita udah dapat 2 botol yang 100 mili kurang lebihnya. Atau kalau saya dapat data juga dari di luar Jawa itu di Makassar itu ada yang 1 kali perawatan 900.000 1 kali penggantian. Nah itu eh, dengan produksi Stream ini ya bisa dihitung lah oleh Bapak Ibu masing-masing seberapa besar nilai ekonomisnya dan efektivitasnya yang juga bisa terbilang cukup tinggi. Ada pertanyaannya? Gitu. Oke, iya, Mas, ada pertanyaan dari Kak Sandi. Ini yang pertama, rumah sakit atau dokter atau klinik siapa yang sudah pakai? Kemudian Oke. pertanyaan kedua, penelitian dilakukan terhadap berapa orang dan di mana? Dan yang ketiga, apakah ada diskon jika kita mau jual lagi? Nah, mungkin ini bisa dijawab satu persatu terlebih dahulu mungkin ya, Mas ya. Ya, oke. Untuk yang nomor satu, Bapak Ibu, mungkin ini akan sering ditanyakan juga, utamanya untuk Bapak Ibu yang juga mendengar, oh ini produk baru nih, siapa yang udah pakai, aman nggak sih sebetulnya gitu. Jadi untuk produk Silverstream ini sampai sekarang yang paling banyak memakai Silverstream ini atau sudah masuk itu adalah ke jaringan rumah sakit dan klinik milik Muhammadiyah Aisyah. Jadi maupun yang ada di Jawa, di luar Jawa itu semuanya sudah mengenal dan uji clinical trial kita di awal itu yang memfasilitasi kebanyakan jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah juga. Lalu juga ada rumah sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta. Ada juga beberapa rumah sakit swasta yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Utamanya juga em, kebanyakan yang udah kami jalankan juga itu ada home care-nya gitu. Nah, jadi cukup banyak penggunanya dan juga secara data klinisnya itu juga sudah dikompilasikan, dikomparasikan eh, dan sudah dijadikan underlying atau bahan yang dikumpulkan kepada Kementerian Kesehatan pada saat pengurusan izin produk ini. Jadi produk ini juga sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan sehingga legalitasnya tidak perlu diragukan. Untuk penelitiannya ini penelitian yang produk yang mana? Jadi kalau 3 produk tadi itu semuanya memang kita ada data gabungan. Baik itu uji yang dilakukan secara global, data global, karena ini semuanya ini adalah beberapa device impor ya hitungannya. Jadi ada data globalnya, data Indonesia juga ada. Jadi kita tidak serta-merta ambil data global saya diimplementasi di Indonesia, tapi kita juga melakukan uji klinisnya di Indonesia untuk penelitiannya. Berapa orang kalau
Standar kita biasanya untuk satu kali uji clinical trial, baik itu di rumah sakit manapun atau partner kita itu minimum di 60 orang untuk uji penelitiannya. Dan sampai sekarang standarnya seperti itu sih kalau yang dilakukan. Kalau ada diskonnya seperti apa, hmm, mungkin nanti bisa dikomunikasikan juga dengan tim Bisdev dari Sakti ya untuk poin ininya gitu. Seperti apa mekanismenya, mungkin dari Sakti yang akan lebih banyak ngobrol dengan Bapak Ibu lah, jatuhnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dito. Nah, mungkin dari Kak Sandi ini nanti bisa diinformasikan ya ke kami, Bapak atau Ibu ini dari koperasi mana di kolom chat Zoom. Kemudian nanti dari tim bisnis Sakti bisa langsung menghubungi ya kalau misalnya Pak Sandi atau Kak Sandi ini mau mulai pakai dari produknya Silverstream. Nah, karena tadi untuk produk ini sendiri akan bisa didapatkan atau diperoleh dari aplikasi Sakti ya, Bapak Ibu Betul. sekalian. Jadi perlu kita juga harus tahu dulu Bapak Ibu sekalian ini dari koperasi mana, kemudian kebutuhannya untuk produk yang pertama, produk yang kedua, ataupun produk yang ketiga. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin dari Bapak Ibu, ini saya sapa satu-satu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Koperasi CU Cemara Lestari, ada Kak Francisca Yulita. Mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman CU Cemara Lestari. Atau mungkin di sini tadi ada dari KDMP Tajur Halang ya, yang sudah melakukan medical check up yang harganya 2 juta ya. Dari Ya, Koperasi KDMP Tajur Halang mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin diceritakan dari anggotanya ini sendiri, kebutuhannya seperti apa, rentang usia anggota koperasinya berapa. Mungkin nah ini nanti juga bisa disampaikan kepada anggota koperasi Bapak Ibu terkait produk yang ada dari Silverstream ini. Nah, ini ada pertanyaan Pak Dito dari ya. Pak Asep Cevi Saputra. Produk pertama, kedua, ketiga, apa yang ada di soft qualifier Kak? Saya ketinggalan. Nah, mungkin nanti untuk materinya mungkin ya Pak Cevi. Ya, Ini nanti bisa di-share. Jadi jangan lupa juga bagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dari yang sudah disediakan oleh tim Sakti. Mungkin nanti bisa di-share kembali oleh tim Sakti. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sekalian sudah mengisi daftar hadir terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dito tadi bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting isi form absennya terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain di sini ada Kak Herlina Manurung, kemudian juga ada dari CU Bines Roja. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Kevin dari KSPCU Sinar Sejahtera. Apakah obat ini memiliki efek samping saat dikonsumsi? Soalnya tadi ada tamu Pak saat masuk di materi awal. Oke, mungkin bisa di... Ini berarti berkaitan dengan produk yang pertama ya, Pak Dito? ya, baik. Mungkin sedikit klarifikasi juga nanti dari Mbak Naya monitor ya. Boleh nanti dibantu share videonya nggak ya yang tadi? Jadi Bapak Ibu mungkin saya klarifikasi sedikit untuk produk pertama itu di aplikasinya bukan dikonsumsi ya. Jadi itu digunakan untuk obat topikal atau obat luka luar. Jadi nanti makanya tadi kalau secara apa ya? Kalau saya tadi sebutkan nih, penggunaannya itu adalah diambil pakai squid lalu disemprotkan pada lukanya. Jadi bukan dikonsumsi. Nah, Silverstream tadi itu tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh terminum, tidak boleh terkena mata ataupun jaringan-jaringan yang terbuka, misalkan masuk ke mulut, masuk ke hidung, ke telinga, itu tidak boleh. Tapi kalau peruntukannya untuk luka-luka di bagian kulit, bagian luar, misalkan di tangan, di kaki, atau misalkan ada luka di punggung, ada luka di bahu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa di bisa diimplementasikan di sana. Nah, kalau ditanya apakah ada efek samping, efek sampingnya tidak ada, Bapak Ibu. Jadi per sekarang secara global produk ini sudah mencakup kurang lebih 800.000 pasien
di antara 800.000 tersebut tidak ada pembalikan atau tidak ada efek samping yang terjadi pada pasien gitu. Jadi secara data, baik itu secara akumulasi datanya dan beberapa uji klinisnya itu adalah menunjukkan progres yang improvementnya positif lah, secara signifikan. Mungkin bisa nggak ya Mbak Naya untuk share-nya? Apakah bisa? Kalau nggak bisa, mungkin aku bantu dulu sebentar. Apakah Eh, sudah terlihat? apakah Sudah, bisa, Mbak. Mbak Naya? Halo? Ini sudah muncul sih untuk Oke, videonya ya. oke. Suaranya nggak keluar ya? Kayaknya lupa dicentang soundnya. Naya, halo Naya? Halo Naya? Suaranya nggak masuk ya? Sorry, boleh di stop share screen aja Naya kalau gitu. Biar saya aja coba untuk share screen ulang. Sebentar. Sorry. Oke. Saya coba share screen ya untuk ini lebih terbayangnya. Oh. Mm, mm, mm. Apakah sudah masuk? Masuk ya? Langkah pertama, Sebentar. Suaranya masuk ya, Mbak Diska? Masuk, Pak. Oke. Silakan dilihat Bapak Ibu. buka tutup botol dan keluarkan cairan Silver Stream sesuai anjuran. Langkah kedua, bilas luka dengan Silver Stream secara merata. Cuci seluruh bagian luka dengan jarum suntik dan pastikan luka tidak terkena jarum. Biarkan cairan meresap di luka selama 10 hingga 15 menit dan jangan dibilas. Jika perlu, gunakan kapas yang sudah direndam cairan Silver Stream untuk membersihkan permukaan luka. Basahkan kain kasa dengan cairan Silver Stream dan letakkan di permukaan luka. Berikan jarak 2 hingga 3 cm di setiap sisi luka. Berikan lapisan kedua dengan kain steril antimikroba yang elastis atau perban kapas. Untuk melepas kain pembalut dengan mudah, gunakan cairan Silver Stream atau gunakan air hangat untuk mencegah menempelnya kain pada luka. Untuk studi kasus tambahan dan informasi produk dan untuk menemukan aplikasi inovatif baru yang Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi kalau bisa dilihat tadi, itu disemprotkan Bapak Ibu. Jadi bukan dikonsumsi, bukan diminumkan, tapi disemprotkan pada lukanya. Seperti itu. Oke, Semoga mungkin berdampak. jadi baik itu dari produk yang pertama, produk kedua, produk ketiga memang tidak ada yang langsung dikonsumsi ya Pak ya. Yang Betul. pertama itu tadi cairan untuk luka, yang kedua kemudian yang alat untuk stroke, kemudian yang ketiga itu yang untuk screening kesehatan atau semacam medical check up-nya. Jadi Iya, memang betul. terkait produk ini tidak ada yang dikonsumsi langsung Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara penggunaan itu hampir mirip kayak kalau kita jatuh nih Bapak Ibu kemudian pakai betadin mungkin ya. Nah itu kan nggak diminum ya Bapak Ibu untuk betadinnya karena akan beda ceritanya kalau betadinnya diminum. Ini pun sama kalau cairan silver stream tadi diminum mungkin akan berbeda ceritanya. Bukan ini obat untuk luka luar Bapak Ibu bukan untuk luka dalam apalagi luka hati ya. Mungkin kalau luka hati Nah, nanti itu beda ceritanya Bapak Ibu sekalian. betul. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian dari teman-teman koperasi yang lain yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, disampaikan sebelum sesi BBS series 4 ini berakhir karena tentunya ini sudah sore hari juga ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ada yang mengganjal atau ada yang bingung ini terkait produknya gimana sih Mbak? Mungkin atau dari harga atau mungkin dari yang lainnya bisa langsung disampaikan di sesi Q&A atau tanya jawab kali ini Bapak Ibu sekalian.
Oke, mungkin sambil nunggu nih Pak Dito, untuk tiga produk ini, kan ini kaitannya dengan seluruh penyakit yang mungkin bisa kita bilang itu penyakit-penyakit yang sangat umum, sangat banyak terjadi ya di masyarakat Indonesia. Nah, saat ini di wilayah Indonesia sendiri rata-rata yang sudah pakai produk-produk dari Silverstream ini mayoritas itu ada di daerah mana ya, Pak? Oke, jadi kalau secara penggunaannya, yang menjadi titik konsentrasi dari kami juga itu adalah mengikuti data-data dari Kementerian Kesehatan. Kalau saya share sedikit datanya, top 3 daerah dengan penderita luka, luka-luka kronis itu utamanya ada di DKI Jakarta, lalu ada di Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Timur utamanya. Diikuti secara berurutan dan cukup bersaing, saya sebutnya itu adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan untuk Sumatera secara kumulatifnya juga tidak kalah banyak. Jadi sebetulnya kalau saya bicara terkait distribusinya cukup banyak ya di seluruh daerahnya. Tapi kalau memang beberapa study case yang kami dapat itu terfokus di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa yang sekarang masuk. Mungkin Bapak Ibu yang di Sumatera ataupun misalkan ada yang di Papua, di Maluku, misalkan ada case-case luka atau case-case pasien stroke yang seperti itu dan ingin mencoba menggunakan produk-produknya, itu bisa dilihat di aplikasi Sakti nanti. Dan kalau ada kebutuhan, nanti bisa dipesan juga melalui Sakti, nanti akan dikirimkan ke wilayahnya Bapak Ibu. Tuh, misalkan juga dari kami sekarang juga sedang menunggu beberapa data studi case dari Sumatera sih sebetulnya, seperti itu. Oke, nah mungkin bagi Bapak Ibu yang koperasinya berada di wilayah-wilayah tersebut ya, ini bukan wilayah-wilayah tersebut lagi sih Pak, Iya, lebih ke hampir seluruh wilayah di Indonesia ya jatuhnya. Mungkin betul. nanti bisa lebih diingatkan kembali kepada anggota koperasinya untuk lebih menjaga dan lebih aware terhadap kesehatannya. Kemudian juga koperasi sebagai jembatannya atau sebagai wadahnya untuk memberikan pelayanan terbaik bukan hanya dari sisi unit usaha simpan pinjam atau unit usaha konsumen, tapi juga terhadap perhatian kepada anggotanya dari segi kesehatan juga. Karena di sini Sakti juga sudah mengakomodir ya, Bapak Ibu sudah memfasilitasi untuk layanan-layanan yang dibutuhkan koperasi apalagi dari unit USP, unit retail atau konsumen, ditambah lagi sekarang ada dari segi kesehatannya. Sakti juga bekerja sama dengan Silverstream untuk memberikan perhatian khusus kepada koperasi Bapak Ibu yang nanti mungkin bisa disampaikan kepada anggota koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin ini panggilan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum kita akhiri untuk sesi materi dari Silverstream ini dan kita lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian karena ini sudah pukul 16.20 WIB ternyata ya Bapak Ibu sekalian tidak terasa dari tadi kita sudah mendengar terkait kesehatan di Indonesia kondisinya saat ini seperti apa kemudian produk-produk yang bisa menangani atau membantunya itu seperti apa. Panggilan terakhir bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau berdiskusi bisa langsung disampaikan pada kolom chat ataupun dari open mic ya Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu sampai 16.22 mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu, mungkin juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom dan juga jangan dulu untuk meninggalkan sesi BBS kali ini karena nanti di akhir sesi akan ada games ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada nama yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari tim Sakti dan juga Silverstream Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti jangan dulu keluar dari ruangan Zoom meeting ini karena kita juga akan ada sesi games ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupa untuk isi formulir atau daftar hadir dari kehadiran BBS kali ini Bapak Ibu sekalian dan juga bagi Bapak Ibu yang belum follow nih Bapak Ibu sekalian ini siapa? Coba ngaku yuk yang belum follow sosial media dari Sakti. Ini bisa langsung cek, follow dan juga simak ya terkait
informasinya, kegiatannya, karena di sana kita sering juga untuk share terkait misalnya materi-materi workshop di episode-episode sebelumnya di YouTube, atau mungkin kegiatan-kegiatan menarik dan penawaran menarik dari PT SKK juga disampaikan di media sosialnya. Jadi jangan ketinggalan untuk informasi dan juga penawaran menarik yang disediakan oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo melalui media sosial yang dimilikinya. Ini ada sakti.center, Sakti Link, kemudian juga ada YouTube dan Facebook, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ini sudah cukup. Mungkin ya Pak Dito tidak ada yang mau bertanya atau berdiskusi kembali. Mungkin sebelum kita akhiri dari Pak Dito, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Sakti dan Bapak Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di sore hari ini. Semoga insight yang tadi saya bisa berikan itu bisa juga membantu Bapak Ibu untuk lebih aware lagi dengan kondisi kesehatan, lalu juga aware dengan kerabat dan teman-teman di sekitarnya. Ingat, apabila ada kebutuhan terkait stroke, perawatan luka, dan juga untuk pre-screening tadi bisa langsung aja dicek di akunnya Sakti, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan aksesibilitas atau akses kepada alat-alat kesehatan terbaik yang ada di dunia. Seperti itu. Terima kasih dari saya, sekian. Baik, terima kasih Pak Dito sudah menyampaikan tadi materi terkait produk-produk yang ada di Silverstream dan juga kondisi kesehatan di Indonesia saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari Silverstream yang sudah bergabung pada sesi bincang-bincang sakti kali ini. Ada Mbak Naya, kemudian juga tadi ada dari Bapak Ibu yang lain ya. Ada dari Bu Rina, kemudian Bapak Ibu yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berkesempatan hadir di BBS kali ini. Saya sekali lagi mewakili tim Sakti mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk membagikan ilmunya dan juga membagikan terkait product knowledge dari Silverstream itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita akhiri untuk sesi BBS kali ini, tentunya dari tim Sakti ada games menarik ya. Untuk tim Sakti sudah siap terkait games kali ini. Jadi nanti akan ada 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari PT SKK dan juga Silverstream di kegiatan BBS Series 4 kali ini. Jadi nanti namanya akan diundi ya Bapak Ibu sekalian untuk 5 nama yang beruntung. Kita langsung mulai saja Mbak Ayu, bisa dimulai. Oke, ini yang pertama ada dari Pak Rodo Pistar Purba ya. Untuk mendapatkan hadiah dari Sakti nanti bisa dihubungi oleh tim Bisdev. Selanjutnya nama kedua ada Pak Yudhistira dari PT TAP untuk mendapatkan hadiahnya nanti bisa dihubungi oleh tim Sakti ya Pak Yudhistira. Dilanjut nama ketiga ada Kak Agustin Ari dari KSPC Ubinas Roja. Nanti bisa dihubungi oleh tim Sakti ya Kak Agustinus. 2 nama terakhir Mbak Ayu. Sang Aditama nanti bisa dihubungi oleh tim bisnis Sakti ya terkait klaim hadiahnya. Lalu nama terakhir, 1 nama terakhir Mbak Ayu. Oke, ini ada dari untuk hadiahnya bagi para pemenang mohon untuk menghubungi nomor WA Bisdep terkait informasi lebih lanjut bagaimana klaim hadiah ini dan juga untuk mendapatkan penawaran menarik dari tim Sakti tentunya. Apalagi bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi mungkin sudah penasaran bagaimana cara mendapatkan produk-produk dari Silverstream, Bapak Ibu bisa menghubungi tim bisnis Sakti juga untuk berkonsultasi terlebih dahulu dan juga berdiskusi bagaimana terkait produk Silverstream yang bisa didapatkan melalui aplikasi Sakti.
Sebelum saya tutup, saya juga mau menyampaikan informasi terkait layanan yang ada di PT SKK atau dari aplikasi Sakti ya. Yang pertama, kita ada buku koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana cara pengelolaan koperasi non syariah, Bapak Ibu bisa membeli buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia melalui link yang sudah tertera di layar atau bisa dikirimkan oleh tim Sakti nantinya. Karena untuk kegiatan BBS Series 4 kali ini akan ada diskon eksklusif atau penawaran menarik tentunya terkait harga dari buku koperasi non syariah ini. Jadi tunggu apa lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung bagaimana perspektif hukum Indonesia terkait koperasi konvensional ya yang non syariah itu bisa dipelajari melalui buku ini. Lalu informasi selanjutnya ada dari mesin edisi Sakti Bapak Ibu. Jadi Sakti Link saat ini sudah tidak hanya mendukung terkait QR saja, kita juga sudah ada edisi Sakti untuk menghadirkan layanan keuangan dengan lebih lengkap di koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk edisi ini bisa tarik tunai, cek saldo, cetak struk, dan juga berbagi saldo. Bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, berkonsultasi, dan juga bertanya terkait mesin edisi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor BISDEV kami di nomor yang sudah tertera di kolom chat Zoom ya bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya koperasi Bapak Ibu pengen pakai mesin edisi, Bapak Ibu bisa menghubungi tim BISDEV dari Sakti. Oke, mungkin itu tadi terkait kegiatan BBS Series 4 bulan April, mulai dari materi terkait produk-produk yang ada di Silverstream, kemudian juga layanan yang sudah ada di PT SKK, bagaimana cara mendapatkan produk Silverstream, itu nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi media sosial Sakti atau bisa langsung menghubungi tim BISDEV dari Sakti terkait bagaimana cara dan ketentuannya. Tidak terasa juga ya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita mulai acara BBS ini dari pukul 3 sore. Sekarang sudah menunjukkan 16.29. Tentunya Bapak Ibu sudah pengen pulang ya. Bapak Ibu sekalian mau kembali ke rumahnya masing-masing beristirahat dan berlibur ya karena besok weekend Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu karena tadi saya sudah buka dengan pantun, kayaknya kurang afdol kalau nggak saya tutup dengan pantun juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk jawab cakep ya kalau saya sudah menyampaikan satu bait atau per bait dari pantun saya. Sudah siap nih Bapak Ibu sekalian untuk mendengar pantun dari saya? Siap. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Bunga mawar batangnya berduri, Cakep. kebunnya berliku-liku. Cakep. Saya Diska pamit undur diri. Jangan lupa sama senyumanku. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di BBS Series Jangan 4 lupa kali juga ini. dengan aku. Siap Pak, gak akan saya lupain ya Bapak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di kegiatan BBS kali ini. Saya mewakili tim Sakti yang bertugas pada kegiatan BBS Series 4 kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim kami dan tim Silver Team. Kami mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan juga selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.